Pernah gak sih kamu ngerasa pengen berubah, pengen lebih produktif, pengen lebih tenang, tapi rasanya kayak ada aja yang nahan. Tubuh pengen gerak, tapi hati rasanya kosong. Pikiran kayak rame, tapi gak jelas arahnya. Rasanya kayak pas lagi bawa motor tapi gas dan remnya ditarik bareng. Nah, bisa jadi itu bukan karena kamu kurang niat atau malas, tapi karena ada sesuatu yang belum kamu pahami, yaitu emosi kamu sendiri. Emosi itu bukan cuma tentang perasaan sedih atau senang, tapi tentang gimana kita ngelihat dunia dan ngerespon semuanya. Dan hari ini kita bakal bahas tuntas gimana caranya mulai ngerti dan ngelola emosi secara perlahan, biar kamu gak terus-terusan stuck di kepala sendiri. Hai, ketemu lagi sama aku Luna. Hari ini aku bakalan cerita tentang dua orang, Alexander dan Joseph. Dua orang yang memiliki cara pandang terhadap dunia yang berbeda. Dan dari mereka, kita bisa belajar sesuatu yang dalam banget. Sesuatu yang bisa kamu pakai buat mulai ngerasa lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bisa berdamai sama hidup. So pastiin tonton video ini sampai habis, biar kamu dapat keseluruhan insight-nya. Oke. Mari kita mulai dari kisah seorang Alexander. Alexander tumbuh di lingkungan yang keras. Buat dia, hidup tuh kayak ajang survival. Kalau kamu gak jadi yang kuat, ya kamu bakal mati terinjak. Dia percaya cuma ada dua jenis orang, yang menaklukkan dan yang ditaklukkan. Sejak kecil, dia suka banget baca kisah-kisah pahlawan Yunani. Tokoh-tokoh yang berani, tegas, kuat, gak ada kata nyerah. Dan karena hidupnya juga gak gampang, dia belajar buat ngelawan. Dia kerja keras, belajar banyak hal, disiplin sama waktu dan tenaga. Dia tumbuh jadi orang yang keras ke dunia dan ke dirinya sendiri. Dia gak percaya dengan sebuah alasan klasik terhadap sesuatu hal yang terjadi. Prinsipnya, kalau gagal, itu salahmu. Kalau sukses, itu hasil kerja kerasmu. Sampai suatu hari, dia ketemu seorang tunawisma di jalan. Pria itu adalah seorang pengemis yang meminta receh. Tapi, dalam pandangan Alexander, dia bukanlah orang yang butuh makan. Dia ngelihat kegagalan. Dalam pikirannya, orang ini udah salah langkah terlalu banyak, sampai jatuh sejauh ini. Kenapa dia gak usaha bangkit aja? Kenapa malah minta-minta? Dan akhirnya, dia mutusin buat gak ngasih apa-apa. Karena menurut dia, kalau dikasih, itu cuma bikin si pria makin bergantung. Hidup tuh keras. Lo harus belajar berdiri sendiri, katanya. Dalam hati, buat Alexander, kasih kadang justru bisa bikin lemah. Karena dunia, menurut dia, gak akan ngasih ampun buat orang yang terlalu lembek. Dan kalau kita mau bertahan, kita harus belajar buat keras. Bahkan ke orang lain. Nah, berbanding terbalik dengan Joseph, hidupnya jauh lebih nyaman dari Alexander. Tapi, dari kecil dia dibesarkan dengan satu nilai. Kalau kamu punya harta atau apapun itu yang lebih, bantu yang gak punya. Joseph suka baca juga, tapi arah bacanya beda. Dia lebih suka toko-toko spiritual Yesus, Buddha, Gandhi, orang-orang yang hidup buat nolongin orang lain. Dia tumbuh jadi seseorang yang percaya kalau empati itu bukanlah suatu kelemahan, tapi justru itu adalah sebuah kekuatan. Menurut Joseph, hidup itu gak selalu soal siapa yang kerja paling keras, tapi soal siapa yang dapat kesempatan dan siapa yang enggak. Kadang, hidup gak adil. Kadang orang jatuh bukan karena malas, tapi karena takdir dan keadaan yang memaksanya. Pas dia ketemu tunawisma yang sama, dia gak ngelihat kegagalan pada pengemis itu. Yang dia lihat justru luka yang amat dalam. Dia berpikir, kita ini hidup bareng, tapi kok bisa ya ada yang jatuh sejauh ini dan dibiarkan begitu aja. Joseph ngerasa sedih. Dia ngerasa gagal sebagai bagian dari masyarakat. Tanpa mikir panjang, dia kasih semua uang receh yang dia punya di kantong. Dan dalam hatinya dia berdoa, semoga pengemis itu bisa dapat sedikit harapan lagi. Karena buat Joseph, kadang satu kebaikan kecil bisa jadi titik balik hidup seseorang. Itu dia Alexander dan Joseph, dua orang yang berbeda sudut pandang, bertemu dengan sebuah situasi yang sama, tapi bisa punya reaksi yang beda banget. Kenapa bisa gitu? Karena cara kita merespons dunia tuh dibentuk dari cerita-cerita yang kita serap selama kita hidup dari kecil. Entah itu dari orang tua, lingkungan, buku, pengalaman,
Semua jadi filter, jadi lensa yang nentuin cara kita ngeliat sesuatu. Alexander tumbuh dengan nilai, tanggung jawab pribadi, disiplin, kuat. Sementara Joseph tumbuh dengan nilai kasih, bantu sesama, empati. Gak ada yang salah dan gak ada juga yang lebih benar kok. Cuma itulah perbedaan. Dan yang menarik, lensa itu ngebentuk emosi. Cara kita ngerasain sesuatu kadang bukan karena situasinya, tapi karena cara kita ngeliat situasinya. Dan kita semua hidup dengan lensa itu. Kadang sadar, kadang enggak, tapi pasti terbentuk. Makanya kita bisa ngeliat orang yang sama, situasi yang sama, tapi ngerasa hal yang sangat beda. Karena kacamata kita beda. Banyak dari kita belajar buat nutupin emosi. Kayak, udahlah jangan baper, padahal emosi itu bukan musuh. Dia cuman pengingat, petunjuk, tanda bahwa ada sesuatu yang lagi berproses dalam diri kita. Marah bisa jadi tanda kamu ngerasa gak dihargai. Cemas bisa jadi tanda kamu pengen kendali dan kepastian. Sedih bisa jadi tanda kamu butuh terhubung. Alexander manfaatin rasa marah dia buat mendorong diri jadi lebih kuat. Sementara Joseph pakai empati buat ngebuka hatinya lebih luas. Dan kamu bisa pilih kok mau pakai emosi buat nolong dirimu sendiri atau malah ngerusak. Karena hidup itu sebuah pilihan. Emosi gak harus dikalahkan. Emosi itu cuman pengen dimengerti. Karena saat kamu ngerti dari mana emosi itu datang, kamu gak lagi dikendalikan, tapi kamu yang ngendaliin. Jadi, gimana caranya mulai ngerti dan ngelola emosi? Pertama, sadari, yang kamu lihat belum tentu utuh. Karena kadang yang tampak dari luar itu hanyalah sebagian kecilnya saja. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Contohnya, kadang orang jutek itu bukan berarti dia benci sama kamu, tapi mungkin dia lagi capek menghadapi hari yang berat, ada masalah dengan keluarga, pasangan, atau mungkin baru kehilangan sesuatu. Kita gak pernah tahu itu. Kedua, coba ubah dialog internal dengan diri sendiri. Daripada kamu bilang, aku emang gampang panik, coba deh ganti jadi, aku lagi belajar tenang di tengah chaos. Ini bakalan ngebantu kamu banget dalam menghadapi sesuatu. Apalagi hal yang kurang mengenakan yang terjadi sama kamu. Mungkin pas awal-awal emang berat, tapi kalau kamu mau berusaha dan melatih ini, aku yakin kamu pasti bisa. Ketiga, kasih ruang buat perspektif baru. Baca sesuatu yang biasanya kamu hindari. Dengerin orang yang punya pandangan berbeda sama kamu. Bukan buat setuju, tapi buat ngerti, dan kamu bisa melihat dari sudut pandang lainnya. Keempat, buat jurnal atau catatan kecil tentang emosi harian kamu. Ambil waktu 5 menit setiap malam, bisa sebelum tidur misalnya. Ambil buku dan buat jurnal harian kamu. Tulis, aku ngerasain apa sih hari ini? Kenapa? Apa aku reaktif atau sadar? Ini bakalan ngebantu memvalidasi perasaan kamu. Dan emosi kamu juga bakalan tertuangkan melalui tulisan-tulisan ini. Kelima, latihan mind flip. Ketika kamu ngerasa lagi emosi, coba deh tanya sama diri kamu sendiri, kalau temenku yang ngalamin ini, aku bakal mikir apa? Sudut pandang ini kadang bisa bantu kita berpikir lebih jernih tanpa harus menghakimi. Keenam, simpan satu pertanyaan di kepala kamu. Emosi ini pengen kasih tahu apa ke aku? Kadang cuma dengan nanya, kita bisa nemuin jawabannya sendiri kok. Ajak diri kamu berdiskusi. Terkadang jawaban datang dari hati kamu yang terdalam. Oke? Itu 6 tips dari aku, Luna, buat kamu. Langkah-langkah kecil ini nggak bikin kamu jadi sempurna, tapi bikin kamu lebih sadar. Dan kadang, sadar itu cukup buat memulai perubahan untuk jadi lebih baik. Setelah nonton ini, kamu mungkin sadar, emosi kita dibentuk dari cerita yang kita percaya. Kita bisa milih buat lihat dunia dari sudut yang berbeda. Dan kalau kita bisa ngelihat perbedaan, kita bisa ngerasa beda, dan bisa memahami, kita bisa mulai ngelola emosi kita. Dimulai dengan langkah kecil, bukan dengan harus berubah secara drastis. Kamu bisa milih buat jadi Alexander, yang kuat dan disiplin, atau jadi Joseph, yang peka dan penuh kasih, atau jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, yang sadar bahwa kamu gak harus terjebak di satu cara mikir doang. Dan ini bukan soal siapa yang lebih benar ataupun salah, tapi tentang siapa yang lebih sadar, siapa yang mau dengar, ngerti,
dan berubah. Jadi, coba renungin sebentar. Selama ini kamu lebih sering jadi siapa? Alexander, Joseph, atau belum tahu karena belum pernah mikir ke situ? Tulis di komentar. Ya, aku pengen tahu kamu lebih relate ke yang mana. Kalau video ini bikin kamu mikir atau ngebuka perspektif baru, yuk klik like dan subscribe biar kita bisa tumbuh bareng, pelan-pelan, lewat cara mikir yang lebih sadar. Ingat, menguasai emosi itu bukan tentang jadi kuat terus, tapi tentang jadi manusia yang bisa ngerasa, tapi tetap memilih. Aku Luna pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.